Banyak orang yang percaya tentang keberadaan makhluk astral atau supranatural yang sulit dilihat dengan mata jasmani oleh manusia. Demikian juga dengan sosok beberapa wanita berikut ini yang memang dahulu pernah hidup atau nyata, namun karena berbagai alasan mereka harus tewas secara mengenaskan. Setelah mereka meninggal, konon kabarnya sosok mereka sering terlihat dalam wujud lain. Apakah penampakan itu hanyalah sebuah berita bohong atau memang pernah terjadi? Entahlah, semua tergantung kepercayaan Anda. Dan berikut kisah penampakan wanita yang terkenal di dunia versi on the spot. Kisah penampakan wanita yang terkenal pertama adalah Elva Zonashu. Elva merupakan warga kota Virginia Barat, Amerika Serikat yang ditemukan meninggal di rumahnya pada tahun 1897. Jasad Elva ditemukan bukan oleh tetangganya dalam keadaan tak wajar. Namun apa penyebab tewasnya wanita itu tidak ada yang mengetahui. Namun ibunda Elva, Mary Jane, sangat mencurigai suami Elva, Shu, yang telah membunuh putrinya tersebut. Kecurigaan itu didasari karena konon selama 4 malam berturut-turut pasca kepergian Elva, sang ibu didatangi penampakan Elva. Sosok itu mengatakan bahwa ia tewas karena dibunuh oleh suaminya sendiri. Berdasarkan keterangan dari penampakan itulah, Mary Jane meminta pengadilan setempat untuk membongkar lagi kasus kematian Elva Zonashu. Dan lewat penyelidikan yang cukup lama, suami Elva, Shu, akhirnya dibekuk pihak berwajib dengan tuduhan pembunuhan istrinya sendiri. Sejak Shu tertangkap, Elva tidak pernah lagi menampakkan dirinya. Namun hingga kini kisah mengenai penampakan Elva masih diceritakan kembali oleh masyarakat setempat. Pemirsa, mungkin Anda pernah mendengar nama Kate Morgan yang selalu dikait-kaitkan dengan Hotel Del Coronado, yaitu sebuah bangunan hotel bergaya Victoria yang terletak di pantai selatan California, Amerika Serikat. Pada tanggal 24 November 1892, Kate yang menginap di hotel tersebut tampak sangat kesakitan dan hanya berdiam diri di dalam kamar hotel. Tetapi 5 hari kemudian, Kate ditemukan tewas dengan peluru bersarang di kepalanya dan tangan menggenggam pistol. Banyak dugaan bahwa Kate telah melakukan bunuh diri. Tetapi ternyata Kate dibunuh oleh seseorang yang hingga kini tidak diketahui siapa pelakunya. Setelah kematian Kate Morgan yang cukup menggemparkan, konon berbagai fenomena aneh sering terjadi di hotel tersebut. Para karyawan dan tamu hotel sering melihat penampakan Kate Morgan dengan pakaian zaman Victoria dan berkeliaran di lorong-lorong hotel. Kabar yang beredar mengatakan sering terdengar suara-suara aneh dan lampu yang berkedip-kedip bahkan mati. Berikutnya adalah Toni Jo Henry. Wanita yang lahir pada tanggal 3 Januari 1916 ini adalah wanita pertama yang dihukum mati di kursi listrik dalam sejarah negara bagian Louisiana, Amerika Serikat. Hukuman mati tersebut dijatuhkan setelah Toni membunuh seorang pengendara mobil bernama Joseph P. Calloway dan menggunakan kendaraan tersebut untuk membawa kabur suaminya, Henry Cloud, yang lari dari penjara karena telah membunuh seorang pria asal Texas. Tindakan nekat Toni ini membuatnya dipenjara dan disidang selama 3 kali. Atas perbuatannya ini, Toni Jo Henry harus menjalani hukuman mati di kursi listrik. Setelah Toni dihukum mati, konon ia sering menampakkan dirinya di ruang sidang Calcasieu, tempat di mana ia dijatuhi hukuman mati. Kabarnya para karyawan pengadilan sering mendengar suara teriakan wanita tersebut. Pada pertengahan tahun 1800-an, nama Marie Laveau begitu terkenal sebagai ahli voodoo yang menguasai ilmu hitam. Di masanya, ia dikenal sebagai dukun terkuat yang mampu memerintahkan alam supranatural di bawah kendalinya. Bahkan bersama putrinya, Paris, Marie sering mempraktekkan ritual voodoo-nya ini yang membuat keduanya hampir ditangkap oleh 12.000 warga. Pada tanggal 16 Juni 1881, Marie meninggal dunia dengan tenang di rumahnya. Namun kematiannya masih menimbulkan kontroversi. Pasca kematiannya, beberapa orang mengaku melihat sosoknya berada di tengah kota. Belumlah selesai kontroversi mengenai kematiannya, banyak cerita yang beredar mengenai penampakan Marie Laveau.
Konon sosoknya akan hadir jika ada yang berani mengetuk ruang bawah tanah sebuah toko yang menjual barang-barang perdukunan. Hal ini dikarenakan toko tersebut pernah menjadi tempat tinggal Marie. Selain sosoknya yang sering hadir, makam Marie Laveau disebut-sebut sebagai tempat paling angker di kota New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Berlanjut ke kisah penampakan wanita yang terkenal di dunia selanjutnya, yaitu Dolly Madison. Dolly merupakan istri dari Presiden keempat Amerika Serikat, James Madison. Semasa hidupnya, Dolly dikenal sebagai seorang ibu negara yang sosial dan memberikan kontribusinya untuk meningkatkan popularitas nama sang suami. Di Gedung Putih, Dolly memiliki taman yang sangat indah. Ia dikenal senang sekali menata kebun hingga ia meninggal dunia. Namun saat Woodrow Wilson menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, ia bersama istrinya Edith menata ulang kebun yang dulunya dipelihara oleh Dolly. Namun sesaat perombakan tersebut dilakukan, tanpa terduga penampakan sosok Dolly terlihat di kebun tersebut yang membuat sejumlah tukang kebun lari ketakutan. Mungkin Dolly tidak ingin ada seorang pun yang merusak tanamannya. Karena itulah perombakan kebun itu akhirnya dihentikan. Konon hingga kini Dolly masih menjaga tanamannya. Bahkan kabarnya sesekali ia menampakkan diri berjalan-jalan melihat kebun bunga yang dibangun sendiri olehnya. Kabarnya, hal inilah yang membuat Gedung Putih hingga sekarang tidak pernah merubah tata halaman kebun tersebut. Theodosia Burr adalah kisah penampakan wanita yang terkenal di dunia berikutnya. Theodosia adalah salah satu anak perempuan dari wakil presiden ketiga Amerika Serikat, Aaron Burr, saat Presiden Thomas Jefferson memerintah. Wanita yang lahir pada tanggal 21 Juni 1783 ini mempunyai hobi yang sangat berbahaya. Ia gemar berperang di wilayah Patriot, yaitu sebuah pelabuhan di negara bagian New York, Amerika Serikat. Keluarga Burr memang sering berperang di atas kapal, hingga pada suatu saat kapal mereka dibajak oleh bajak laut hingga tenggelam. Seluruh awak kapal dan keluarga Burr tewas dibunuh, namun Theodosia berhasil menyelamatkan diri. Pasca peristiwa pembunuhan keluarganya, keberadaan Theodosia tidak diketahui. Hingga kini, menurut sejumlah warga, konon mereka sering melihat penampakan Theodosia yang sering terlihat berjalan di sepanjang pantai dengan tatapan mata yang penuh putus asa seperti menderita. Bahkan banyak yang melaporkan sosok penampakan Theodosia sering berupa asap putih. Pemirsa, itulah kisah penampakan wanita yang terkenal di dunia versi On The Spot. Manusia serigala atau yang populer dengan sebutan werewolf merupakan mitologi kuno dari Yunani tentang serigala jadi-jadian. Dalam mitologi itu digambarkan tentang manusia yang menerima kutukan sehingga tubuhnya akan berubah menjadi seekor serigala setiap kali terjadinya bulan purnama. Seringkali mitos tentang keberadaan manusia serigala ini diperkuat oleh keterangan beberapa saksi yang pernah melihat secara langsung atau berasal dari pengakuan manusia serigala itu sendiri. Seperti yang dialami oleh seorang bocah berusia 13 tahun bernama Jean Grenier di Prancis. Pada awal abad ke-17, Grenier mengaku bahwa dirinya telah bersekutu dengan setan untuk menghabisi nyawa orang-orang di desanya. Ia pun selalu berkeliaran setiap malam dengan menggunakan kulit serigala yang menutupi tubuhnya dan memangsa orang-orang yang ditemuinya. Lain halnya yang terjadi di Bedburg, Jerman. Pada tahun 1590, seorang pria bernama Peter Stoop dituduh sebagai manusia serigala dan telah melakukan pembunuhan dan aksi kanibalisme. Pada masa itu, misteri manusia serigala memang sangat ramai dibicarakan di negara-negara Eropa. Bahkan pada periode tahun 1520 hingga 1630, ditemukan sedikitnya 30.000 kasus manusia serigala di Prancis. Pada masa kini, orang-orang dengan julukan manusia serigala juga dapat ditemukan di Thailand, Meksiko, dan India,
di mana pada tubuh dan wajah mereka dipenuhi bulu, persis seperti gambaran manusia serigala yang sering kita dengar. Namun bentuk fisik seperti ini bukanlah hasil perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan karena struktur genetika dan hormon rambut yang berlebih, sehingga seluruh tubuhnya dipenuhi rambut. Seperti apakah manusia-manusia yang hidup dengan setengah tengkorak kepala atau separuh otak? Apakah ini sebuah kutukan atau ada penjelasan medis? Informasinya sesaat lagi.